Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryani S. Idris, mahasiswa semester 1 jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Prodi PPKN. Pada video kali ini saya akan membahas tentang impact non-blok pada masa era kepemimpinan Soekarno. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas sejarah perjuangan bangsa yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Abdul Firman Bunta SPD MPD. Indonesia menjadi negara non-blok pada masa Soekarno tidak dapat dilepaskan dari situasi politik dunia setelah Perang Dunia II. Ketika muncul dua blok besar yang saling bersaing, yaitu blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Ketegangan Perang Dingin membuat banyak negara baru merdeka, termasuk Indonesia, berada dalam tekanan untuk memilih salah satu kubu. Presiden Soekarno menolak kondisi tersebut karena dianggap mengancam kedaulatan negara yang baru saja merdeka. Indonesia yang tengah membangun identitas politik luar negerinya memilih untuk tidak terikat pada aliansi militer manapun, agar dapat berdiri di atas kepentingan nasional sendiri. Dampak yang diperoleh Indonesia saat menjadi negara non-blok pada era kepemimpinan Soekarno sangat signifikan bagi posisi Indonesia di dunia internasional. Sebagai negara pelopor gerakan non-blok, Indonesia memperoleh prestis besar karena dianggap mampu memimpin negara-negara berkembang menghadapi dominasi dua blok besar pada masa Perang Dingin. Keberanian Indonesia menempuh jalur bebas dan tidak memihak membuatnya dihormati sebagai negara yang independen secara politik. Selain itu, posisi non-blok memberi Indonesia ruang diplomasi yang luas untuk menjalin hubungan dengan banyak negara, baik dari blok Barat maupun blok Timur, tanpa terikat pada kepentingan ideologis tertentu. Dengan begitu, Indonesia dapat menerima bantuan teknologi, ekonomi, dan infrastruktur dari berbagai pihak tanpa harus mengikuti tekanan politik besar. Peran Indonesia sebagai negara non-blok juga memperkuat komitmennya terhadap perjuangan anti-kolonialisme dan dukungan kepada bangsa-bangsa yang masih dijajah. Hal ini menambah kepercayaan negara-negara Asia dan Afrika terhadap Indonesia, serta memperluas jaringan solidaritas internasional. Selain itu, kebijakan non-blok memperkuat identitas politik luar negeri Indonesia sebagai negara yang bebas aktif, yakni bebas menentukan sikap tanpa campur tangan negara besar, dan aktif berkontribusi dalam upaya perdamaian dunia. Dampak lainnya terlihat dari meningkatnya peluang Indonesia menjadi mediator dalam konflik internasional, serta keikutsertaannya dalam misi perdamaian PBB. Semua hal ini menjadikan fondasi politik luar negeri Indonesia semakin kuat dan tetap menjadi warisan penting dalam diplomasi Indonesia hingga sekarang. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.